Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan malam ini adalah malam terakhir mata itu terpejam. Saat tubuh mulai lelah dan berbaring di atas tempat tidur, kita sering mengira bahwa tidur hanyalah proses biologis biasa untuk mengistirahatkan otot dan pikiran. Namun bagi mereka yang memiliki mata hati, tidur adalah sebuah perjalanan epik yang penuh misteri, sebuah gerbang dimensi yang memisahkan antara alam nyata dan alam gaib yang tak kasat mata. Sebenarnya, ada peristiwa besar yang terjadi tepat saat kesadaran mulai hilang dan napas menjadi teratur. Ruh yang selama ini mendiami jasad, perlahan ditarik keluar oleh genggaman Tuhan. Melesat menembus langit-langit dunia, menuju tempat yang sangat jauh. Apa yang terjadi di sana seringkali luput dari pemahaman manusia modern yang terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Rahasia ini telah lama dijelaskan dalam kitab suci dan hadis Nabi, namun banyak dari kita yang melewatkannya begitu saja tanpa mengambil pelajaran. Padahal, mengetahui kemana ruh pergi saat tidur bisa mengubah total cara kita memandang hidup dan mati. Simak pembahasan ini hingga tuntas, karena boleh jadi pengetahuan ini adalah kunci untuk memperbaiki kualitas jiwa kita yang selama ini terasa kosong. Saudara kandung kematian. Tidur sering disebut sebagai kematian kecil atau wafat yang tertunda dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memberikan perumpamaan ini agar manusia sadar betapa dekatnya mereka dengan akhir kehidupan setiap harinya. Saat seseorang tertidur, fungsi-fungsi kesadaran jasadiahnya dinonaktifkan sementara, persis seperti orang yang mati, hanya saja jantungnya masih diizinkan berdetak. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Ayat ini adalah fondasi utama untuk memahami hakikat tidur yang sebenarnya bukan sekadar istirahat fisik. Ada intervensi ilahiyah yang terjadi setiap detik saat mata terpejam, di mana nyawa kita benar-benar berada di tangan Sang Pencipta. Dia menahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan melepaskan kembali jiwa orang yang belum tiba ajalnya sampai waktu yang ditentukan. Penjelasan ini memberikan gambaran mengerikan sekaligus indah bahwa setiap kali kita tidur, kita sedang menyerahkan nyawa kita dalam antrean takdir. Apakah akan dikembalikan ke tubuh atau ditahan selamanya di alam barzah? Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kita sering merasa aman saat tidur, padahal itulah momen paling rentan bagi seorang manusia. Tidak ada jaminan sedikit pun bahwa mata yang terpejam malam ini akan terbuka kembali menyambut matahari esok pagi. Kesadaran akan hal ini seharusnya membuat kita merinding dan mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum naik ke peraduan, bukan justru lalai dengan gawai hingga larut malam. Para ulama menafsirkan bahwa kondisi tidur adalah latihan harian menghadapi sakaratul maut. Rasa kantuk yang berat, hilangnya kendali atas tubuh, dan pudarnya kesadaran adalah simulasi bagaimana rasanya ketika nyawa kelak dicabut sungguhan. Perbedaannya hanya pada durasi dan izin untuk kembali, yang mana tidur memiliki tiket pulang, sedangkan mati adalah perjalanan satu arah. Memahami tidur sebagai saudara kandung kematian akan melahirkan rasa tawadu atau rendah hati yang mendalam dalam diri seseorang. Kesombongan akan harta, jabatan, dan kekuatan fisik menjadi tidak berarti ketika kita menyadari bahwa setiap malam kita menjadi mayat hidup yang tak berdaya. Hanya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kita masih bisa bangun dan melanjutkan ambisi duniawi. Maka, janganlah sekali-kali meremehkan momen sebelum tidur sebagai rutinitas belaka tanpa makna spiritual. Ini adalah momen perpisahan sementara antara ruh dan jasad yang harus disikapi dengan adab dan doa. Jika kita lalai, bisa jadi perpisahan sementara itu berubah menjadi perpisahan abadi tanpa kita sempat bertaubat dan memohon ampunan. Terputusnya ikatan jasad. Ketika seseorang mulai memasuki fase tidur yang dalam, ikatan antara ruh dan jasad tidak sepenuhnya putus, melainkan melonggar. Para ahli makrifat menggambarkan hubungan ini seperti benang cahaya yang sangat halus namun kuat, yang memungkinkan ruh menjelajah jauh namun tetap terhubung dengan kehidupan biologis tubuh. Ini berbeda dengan kematian, di mana ikatan tersebut diputus secara total, hingga ruh tak bisa kembali. Ruh keluar dari rongga dada, melalui ubun-ubun atau jalan lain yang bersifat gaib, meninggalkan tubuh yang terbaring kaku seperti kepompong kosong. Meskipun tubuh itu masih bernapas dan darah masih mengalir, pengendali utamanya sedang tidak berada di tempat. Jasad hanyalah wadah atau kendaraan yang diparkir sementara, sedangkan pengemudinya sedang melakukan perjalanan lintas dimensi.
Fenomena ini menjelaskan mengapa kadang kita merasa bermimpi berada di tempat yang sangat jauh, padahal tubuh kita diam di kamar sempit. Rasa nyata dalam mimpi itu adalah pengalaman valid yang dirasakan oleh ruh saat ia terbebas dari penjara fisik. Ruh memiliki panca inderanya sendiri yang jauh lebih tajam dan peka dibandingkan mata dan telinga fisik yang kita gunakan saat terjaga. Dalam kondisi terlepas ini, ruh menjadi sangat ringan dan mampu bergerak secepat kilat melintasi ruang dan waktu. Ia tidak lagi terikat oleh hukum gravitasi atau batasan materi duniawi yang memberatkan. Inilah sebabnya mengapa dalam mimpi, seseorang bisa terbang, bertemu orang di benua lain, atau melihat pemandangan yang tak pernah ia temui di dunia nyata. Namun, kelonggaran ikatan ini juga memiliki risiko tersendiri jika tidak dibentengi dengan perlindungan zikir. Ruh yang berkeliaran tanpa pengawalan bisa saja tersesat atau diganggu oleh makhluk-makhluk halus yang mendiami dimensi lain. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa perlindungan agar Allah menjaga ruh kita saat ia sedang berada di luar tubuh. Kepergian ruh dari jasad ini juga menjadi tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwa manusia terdiri dari dua unsur berbeda, yaitu materi tanah dan materi langit. Saat tidur, unsur langit, ruh, rindu untuk kembali ke asalnya. Sementara unsur tanah, jasad, tetap terpaku di bumi. Ada tarik-menarik yang harmonis yang diatur oleh kehendak Tuhan agar kehidupan tetap berlangsung. Kita harus menyadari bahwa saat tidur, kita sedang menitipkan jasad kita kepada hukum alam, sementara ruh kita sedang bertamu ke alam malakut. Kesadaran ini penting agar kita tidak tidur dalam keadaan kotor atau penuh dosa, karena sungguh malu jika ruh kita menghadap dimensi suci dalam keadaan berlumuran noda maksiat. Sujud di bawah arsy. Ada sebuah kabar gembira bagi orang-orang beriman yang menjaga kesuciannya sebelum tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa ruh orang mukmin akan naik ke langit dan bersujud di bawah arsy atau singgasana Allah yang Maha Rahman. Ini adalah perjalanan spiritual tertinggi yang bisa dialami manusia setiap harinya. Ruh yang diizinkan naik hingga ke bawah arsy adalah ruh yang bersih, yang pemiliknya tidur dalam keadaan memiliki wudu dan berzikir mengingat Allah. Mereka mendapatkan privilege untuk mendekat ke sumber cahaya, menyerap energi ketenangan, dan mendapatkan ilham kebaikan yang akan mereka bawa saat bangun nanti. Inilah rahasia mengapa ada orang yang bangun tidur dengan wajah berseri dan hati yang lapang. Perjalanan menembus 7 lapis langit ini bukanlah perjalanan sembarangan yang bisa ditempuh oleh semua jiwa. Ada pos-pos penjagaan malaikat yang akan memeriksa kesiapan dan kesucian setiap ruh yang melintas. Bagi ruh yang kotor, pintu-pintu langit akan tertutup rapat, membuat mereka hanya melayang-layang di atmosfer bumi, bercampur dengan setan dan mimpi-mimpi kosong. Saat ruh bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam sana, ia merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata manusia. Itu adalah momen recharge spiritual di mana jiwa dikembalikan kepada fitrah aslinya yang suci dan tenang. Segala kepenatan, stres, dan beban duniawi yang dirasakan saat siang hari seolah luntur di hadapan keagungan Sang Pencipta. Sayangnya, banyak manusia yang tidak menyadari kesempatan emas ini dan menyia-nyiakannya dengan tidur dalam keadaan lalai. Mereka melewatkan kesempatan untuk bertemu Tuhan mereka setiap malam, padahal Allah membuka pintu rahmat-Nya selebar-lebarnya. Mereka lebih memilih tidur ditemani televisi yang menyala atau musik yang melalaikan daripada lantunan ayat suci. Ruh yang berhasil sujud di bawah arsy akan dikembalikan ke jasadnya dengan membawa oleh-oleh berupa petunjuk, solusi atas masalah, atau sekadar ketenangan batin yang luar biasa. Seringkali kita mendapatkan ide brilian atau jalan keluar dari masalah pelik justru setelah bangun tidur. Dan itu bukanlah kebetulan, melainkan ilham yang didapat ruh saat ia berada di sisi Tuhannya. Maka jadikanlah tujuan tidur kita bukan hanya sekadar menghilangkan kantuk, melainkan untuk mengantarkan ruh ini bersujud di singgasananya. Niatkan tidur sebagai ibadah, sucikan diri dengan wudu, dan hiasi lisan dengan asma Allah, agar ruh kita dikenali oleh penduduk langit sebagai tamu yang istimewa. Perjumpaan dengan orang yang telah wafat. Salah satu fenomena paling menyentuh hati tentang tidur adalah kemungkinan bertemunya ruh orang hidup dengan ruh orang yang telah meninggal dunia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh menjelaskan secara rinci bahwa pertemuan ini adalah hal yang nyata
dan terjadi di alam barzah. Ini adalah hiburan dari Allah bagi mereka yang merindukan orang-orang terkasih yang telah berpulang. Ruh orang-orang mukmin yang telah wafat tidaklah terkurung diam, melainkan mereka bisa saling berkunjung dan bertemu dengan ruh orang hidup yang sedang tidur jika Allah menghendaki. Dalam pertemuan itu seringkali terjadi percakapan, penyampaian pesan, atau sekadar saling memandang untuk melepas rindu. Informasi yang didapat dari mimpi bertemu orang saleh seringkali terbukti kebenarannya di dunia nyata. Perjumpaan ini memiliki syarat dan ketentuan ilahiyah, di mana frekuensi jiwa harus berada dalam gelombang yang sama, yaitu gelombang keimanan dan kesalehan. Orang yang hidupnya penuh maksiat akan sulit menembus dimensi di mana ruh-ruh suci para leluhur berada. Dinding pemisah dosa menjadi penghalang sinyal spiritual yang membuat komunikasi itu gagal terjadi. Seringkali kita mendengar kisah seseorang yang didatangi oleh orang tuanya yang sudah meninggal dalam mimpi, memberi nasihat atau meminta doa. Itu bukanlah sekadar bunga tidur semata, melainkan interaksi nyata antar ruh yang melampaui batas kematian fisik. Ruh orang mati mengetahui kondisi keluarga yang ditinggalkannya, dan lewat mimpi inilah mereka kadang berkomunikasi. Namun kita harus sangat berhati-hati dalam membedakan mana pertemuan ruh yang asli dan mana tipu daya jin yang menyerupai orang mati. Setan memiliki kemampuan untuk menyamar dalam mimpi menyerupai siapa saja, kecuali Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tolak ukur kebenaran mimpi adalah jika pesan yang dibawa tidak bertentangan dengan syariat Islam. Momen pertemuan ini biasanya meninggalkan bekas yang mendalam di hati orang yang bermimpi, seperti rasa haru yang kuat atau ketenangan yang tiba-tiba menyelimuti saat bangun. Berbeda dengan mimpi buruk yang membuat dada sesak, pertemuan ruhani dengan orang saleh yang sudah wafat selalu membawa kedamaian. Itu adalah tanda bahwa Allah memberikan sedikit bocoran, kenikmatan, surga lewat jalur mimpi. Bagi para pencari Tuhan, tidur menjadi sarana untuk berguru kepada mereka yang telah lebih dulu sampai ke hadiratnya. Mereka mempersiapkan diri sebelum tidur dengan harapan bisa dipertemukan dengan ruh para nabi, wali, atau guru-guru spiritual mereka. Kerinduan yang mendalam seringkali menjadi magnet yang menarik. Pertemuan agung itu terjadi di alam mimpi. 3 jenis mimpi. Islam mengajarkan kita untuk cerdas dalam memilah apa yang kita lihat saat tidur, karena tidak semua mimpi adalah perjalanan ruh yang benar. Rasulullah SAW membagi mimpi menjadi 3 kategori utama yang harus dipahami oleh setiap muslim. Pembagian ini penting agar kita tidak terjebak dalam takhayul atau ketakutan yang tidak berdasar akibat mimpi yang kita alami. Pertama adalah ru'ya syadiqah atau mimpi yang benar yang merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jenis mimpi yang dialami oleh ruh yang bersih saat ia berhasil naik ke langit atau bertemu malaikat. Mimpi jenis ini biasanya sangat jelas, teratur alurnya, dan mengandung pesan hikmah atau peringatan yang membekas kuat di ingatan meski sudah bertahun-tahun berlalu. Kedua adalah hulum, yaitu mimpi buruk yang berasal dari setan. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk membuat manusia bersedih, takut, atau putus asa saat bangun. Setan memainkan imajinasi liar untuk meneror jiwa manusia saat sedang lemah dalam tidurnya, menampilkan visual yang mengerikan atau menjijikan. Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak menceritakan mimpi jenis ini kepada siapapun dan meludah kecil ke kiri sebagai bentuk perlawanan. Ketiga adalah adgatsu ahlam, atau bisikan hati dan bunga tidur yang berasal dari rekaman memori otak. Jika seharian kita memikirkan pekerjaan atau masalah tertentu dengan sangat intens, seringkali hal itu terbawa ke dalam mimpi. Mimpi jenis ini tidak memiliki makna spiritual apapun, murni hanyalah proses pengolahan data, sisa aktivitas otak yang sedang beristirahat. Banyak orang tersesat karena menganggap semua mimpi adalah petunjuk Tuhan, padahal mungkin itu hanyalah mainan setan atau refleksi kecemasan diri sendiri. Seorang mukmin harus memiliki filter yang kuat, yaitu syariat, untuk menafsirkan pengalamannya. Jangan sampai hidup kita dikendalikan oleh mimpi-mimpi yang tidak jelas asal-usulnya. Ru'ya syadiqah adalah sisa dari 46 bagian kenabian yang masih tertinggal di muka bumi sebagai petunjuk bagi umat akhir zaman. Semakin jujur seseorang dalam ucapannya di siang hari, semakin benar pula mimpi-mimpinya di malam hari. Kejujuran lisan ternyata berkorelasi lurus dengan kejernihan lensa ruhani saat tidur. Oleh karena itu, sebelum menafsirkan sebuah mimpi, introspeksilah diri kita terlebih dahulu. Apakah kita tidur dalam keadaan suci? Apakah kita orang yang jujur? Jika jawabannya ya,
maka berhusnuzonlah bahwa mimpi baik itu adalah sapaan kasih sayang dari Allah. Jika tidak, abaikanlah dan anggap itu sebagai sampah pikiran yang harus dibuang. Ikatan buhul setan. Ada ancaman nyata yang mengintai setiap orang yang tidur tanpa perlindungan zikir, yaitu ikatan buhul setan. Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa setan mengikat 3 ikatan pada tengkuk manusia saat ia tidur. Pada setiap ikatan itu, setan membisikkan mantra, "Malam masih panjang, tidurlah yang nyenyak." 3 ikatan ini bukan sekadar metafora, melainkan belenggu energi negatif yang membuat fisik menjadi berat dan hati menjadi malas untuk bangun beribadah. Inilah jawaban mengapa bangun untuk sholat malam atau sholat subuh terasa begitu berat, seolah ada beban bertonton yang menindih tubuh. Itu adalah efek nyata dari sihir setan yang bekerja pada sistem saraf spiritual kita. Cara melepas ikatan ini sangat spesifik dan bertahap, tidak bisa hanya dengan memasang alarm yang keras. Ikatan pertama akan lepas ketika seseorang bangun dan langsung menyebut asma Allah atau berdoa. Kesadaran untuk mengingat Tuhan adalah gunting pertama yang memutus belenggu setan yang mencengkeram pikiran. Ikatan kedua baru akan lepas ketika orang tersebut beranjak untuk mengambil air wudhu. Sentuhan air suci pada anggota tubuh memiliki efek merontokkan sisa-sisa pengaruh setan yang menempel di kulit dan saraf. Air wudhu bukan hanya membersihkan kotoran fisik, tapi juga mendinginkan panasnya hasutan setan yang membuat mata ingin terpejam kembali. Ikatan ketiga, yang merupakan kunci terakhir, akan lepas ketika ia melaksanakan salat. Saat dahi menyentuh lantai dalam sujud, barulah seluruh pengaruh setan hilang total. Orang tersebut akan merasakan kesegaran yang luar biasa, semangat yang membara, dan jiwa yang bersih untuk memulai hari. Sebaliknya, jika seseorang bangun tanpa melakukan 3 langkah ini, ia akan menjalani hari dengan jiwa yang keruh dan perasaan malas. Setan telah berhasil mengencingi telinganya secara majazi, membuatnya tuli dari seruan kebaikan sepanjang hari. Kondisi mood yang buruk, mudah marah, dan tidak produktif seringkali bermula dari kegagalan melepas 3 ikatan ini di pagi hari. Peperangan melawan 3 ikatan ini terjadi setiap malam dan merupakan jihad paling rutin bagi seorang muslim. Menenangkan diri untuk tidur adalah hal mudah, tapi membebaskan diri dari cengkeraman musuh abadi saat bangun memerlukan tekad baja dan pertolongan Allah. Siapa yang memenangkan pertarungan di waktu subuh, ia akan memenangkan seluruh harinya. Kembali ke jasad. Detik-detik saat ruh dikembalikan ke jasad adalah momen krusial yang menentukan apakah seseorang masih diberi umur atau tidak. Proses masuknya kembali ruh ke dalam tubuh berlangsung sangat cepat, lebih cepat dari kedipan mata. Ada sensasi jatuh atau tersentak yang kadang kita rasakan, yang menandakan koneksi penuh antara software, ruh, dan hardware tubuh telah terpasang kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat penjaga untuk melepaskan ruh agar kembali masuk ke wadak kasarnya untuk menjalani sisa jatah hidup di dunia. Ini adalah kesempatan kedua, ketiga, dan kesekian kalinya yang diberikan Tuhan. Seharusnya setiap kali kita bangun, ada rasa syukur yang meledak di dada, karena kita tidak dipulangkan secara paksa saat sedang tidak sadar. Bagi sebagian orang yang sensitif, proses re-entry atau masuknya kembali ruh ini bisa dirasakan sebagai transisi yang cukup berat. Dari alam ruh yang luas, ringan, dan bebas, tiba-tiba harus masuk kembali ke tubuh yang sempit, berat, dan penuh keterbatasan. Rasa berat saat bangun tidur sebenarnya adalah keluhan ruh yang harus kembali memikul beban duniawi setelah sempat merasakan kebebasan. Ada kalanya ruh yang sedang asyik bermain di alam tinggi enggan untuk kembali, namun perintah takdir memaksanya pulang. Disinilah pentingnya doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Doa ini adalah proklamasi kesadaran bahwa hidup ini adalah pinjaman yang baru saja diperpanjang kontraknya oleh pemilik semesta. Kita juga harus mengingat mereka yang ruhnya ditahan dan tidak dikembalikan, yang wafat dalam tidurnya dengan tenang atau mungkin dalam keadaan tersiksa. Peristiwa bangun tidur adalah seleksi alamiah, di mana kita termasuk dalam golongan yang lolos untuk hidup 1 hari lagi. Ini bukan karena kehebatan kita menjaga kesehatan, tapi murni belas kasih Allah. Momen transisi ini adalah waktu yang tepat untuk menata niat atau setting intention untuk hari itu. Karena ruh baru saja kembali dari sumber daya, ia masih membawa sisa-sisa energi langit yang murni. Gunakan energi murni di detik-detik awal bangun tidur ini untuk memancangkan tekad berbuat baik,
bukan langsung mengotorinya dengan mengecek media sosial yang penuh berita sampah. Kembalinya ruh ke jasad adalah amanah baru. Tubuh yang bisa digerakkan kembali, mata yang bisa melihat lagi adalah modal usaha yang Allah pinjamkan lagi pagi ini. Jangan sampai modal berharga ini kita gunakan untuk mendurhakai zat yang baru saja mengembalikan nyawa kita dengan penuh kelembutan. Adab menjelang tidur. Agar perjalanan ruh menjadi perjalanan wisata yang indah dan aman, Islam mengajarkan serangkaian adab atau protokol sebelum tidur. Ini bukanlah ritual kosong, melainkan persiapan teknis spiritual untuk memastikan keselamatan ruh di alam lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan adab ini, bahkan dalam kondisi lelah sekalipun. Yang pertama dan utama adalah berwudu, seperti wudu untuk salat. Tidur dalam keadaan suci membuat tubuh kita dijaga oleh malaikat yang akan memohonkan ampun setiap kali kita bergerak atau membalikkan badan. Bayangkan, sepanjang malam kita didoakan oleh makhluk suci hanya karena kita tidur dalam keadaan berwudu, sebuah investasi pahala yang sangat mudah, namun besar nilainya. Selanjutnya adalah mengibaskan tempat tidur untuk membersihkan gangguan fisik maupun metafisik yang mungkin bersembunyi di sana. Lalu posisi tidur miring ke kanan menghadap kiblat adalah posisi yang disukai Nabi karena memudahkan kerja jantung dan merupakan posisi kesiapsiagaan. Posisi ini juga mencegah tidur yang terlalu lelap seperti orang mati, sehingga memudahkan untuk bangun malam. Mengamalkan zikir sebelum tidur seperti membaca ayat kursi dan 3 surat terakhir Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas adalah pemasangan perisai gaib yang tak tertembus. Nabi mengajarkan untuk meniupkan bacaan itu ke telapak tangan dan mengusapkannya ke seluruh tubuh. Ini adalah baju besi spiritual yang melindungi kita dari serangan sihir, santet, atau gangguan jin saat kita tak sadar. Satu hal yang sering dilupakan adalah memaafkan kesalahan orang lain sebelum memejamkan mata. Membersihkan hati dari dendam dan amarah adalah kunci agar ruh bisa terbang tinggi tanpa beban pemberat. Hati yang dongkol dan penuh kebencian adalah jangkar yang menahan ruh tetap berada di level rendah, dekat dengan kubangan energi negatif setan. Menutup aktivitas hari dengan taubat nasuha juga sangat dianjurkan, mengingat kita tidak tahu apakah kita akan bangun lagi atau tidak. Tidur dengan membawa dosa yang belum ditaubati adalah risiko yang sangat fatal. Jadikan detik-detik sebelum tidur sebagai momen evaluasi diri dan rekonsiliasi dengan Tuhan. Dengan menjalankan adab-adab ini, tidur kita akan bernilai ibadah. Waktu 6 hingga 8 jam yang kita habiskan tidak akan sia-sia, melainkan menjadi lumbung pahala. Jasad beristirahat di bumi, sementara ruh bertamasya di taman-taman surga, menyerap energi ilahiyah untuk bekal hidup esok hari. Keajaiban bangun di sepertiga malam. Salah satu rahasia terbesar dari tidur seorang mukmin adalah kemampuannya untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Ini adalah waktu di mana pintu langit dibuka seluas-luasnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia untuk mencari hambanya yang meminta. Bangun di waktu ini bukanlah sekadar gangguan siklus tidur, melainkan panggilan khusus bagi orang-orang terpilih. Mekanisme bangun malam seringkali melibatkan peran malaikat yang membangunkan ruh untuk segera kembali ke jasad dan bersujud. Orang yang terbiasa salat tahajud sering merasa dibangunkan oleh alarm internal yang akurat atau suara lembut yang memanggil namanya. Itu adalah tanda bahwa ruhnya memiliki koneksi yang kuat dengan alam malakut. Mengalahkan gravitasi kasur dan selimut di waktu dingin adalah perjuangan menundukkan hawa nafsu yang luar biasa. Saat orang lain terlelap dalam buayan mimpi, seorang hamba pilihan memilih untuk berdiri menghadap Tuhannya, mengadukan segala persoalan hidupnya. Inilah momen paling intim dan privasi antara makhluk dan Khalik, tanpa perantara dan tanpa gangguan. Energi yang didapat dari bangun malam atau qiyamul lail sangat berbeda dengan energi tidur biasa. Ada kekuatan batin yang merasuk ke dalam jiwa, memberikan ketahanan mental yang kokoh menghadapi masalah hidup. Wajah-wajah ahli tahajud biasanya memancarkan cahaya ketenangan yang tidak dimiliki oleh mereka, yang menghabiskan malam hanya untuk tidur mendengkur. Para pencari Tuhan menjadikan sepertiga malam sebagai waktu favorit untuk berdialog. Di waktu inilah doa-doa melesat tanpa penghalang, menembus langit dan langsung didengar oleh Allah. Tidak ada antrian doa di waktu sepertiga malam, jalur VIP ini terbuka bagi siapa saja yang mau mengorbankan sedikit waktu tidurnya. Jika kita merasa hidup ini sempit, rezeki seret, atau hati gelisah, cobalah perbaiki kualitas tidur dan bangun malam kita.
Seringkali solusi masalah bukan dicari dengan berlari ke sana kemari di siang hari, melainkan dengan berlutut diam di keheningan malam. Allah menjanjikan jalan keluar bagi mereka yang bertakwa, dan salah satu ciri orang bertakwa adalah sedikit tidurnya di waktu malam. Mari kita latih diri untuk tidak menjadi hamba yang mati sepanjang malam. Hidupkanlah sebagian malam dengan zikir dan sholat, agar ruh kita terbiasa dengan suasana surgawi. Karena kelak di alam kubur yang gelap, cahaya dari sholat malam itulah yang akan menjadi teman setia yang menerangi kesendirian kita. Tidur sebagai persiapan pulang. Pada akhirnya, seluruh pembahasan tentang tidur ini bermuara pada satu kesimpulan besar, persiapan untuk pulang yang sesungguhnya. Tidur mengajarkan kita seni melepaskan. Setiap malam kita belajar melepaskan harta, keluarga, jabatan, dan ego kita untuk masuk ke dalam ketidaksadaran. Ini adalah latihan mental agar kita tidak kaget saat kematian yang asli datang menjemput. Dunia ini hanyalah mimpi bagi orang yang tidur, dan kematian adalah momen bangun yang sebenarnya. Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa manusia itu tertidur, dan ketika mati barulah mereka terbangun. Apa yang kita kejar mati-matian di dunia ini seringkali hanyalah ilusi yang akan sirna begitu mata kita terbuka di alam barzah. Menjadikan tidur sebagai sarana memento mori atau mengingat mati akan membuat hidup kita lebih terarah. Kita tidak akan terlalu stres mengejar dunia yang pasti akan kita tinggalkan setiap kali kita tidur. Kita akan lebih fokus mengumpulkan bekal amal yang bisa dibawa oleh ruh, bukan menumpuk materi yang hanya bisa dinikmati oleh jasad. Bagi seorang mukmin, tidur adalah istirahat dari lelahnya beramal, bukan istirahat dari lelahnya bermaksiat. Tidurnya orang puasa adalah ibadah, napasnya adalah tasbih. Ini menunjukkan bahwa status spiritual seseorang saat terjaga sangat menentukan kualitas tidurnya. Orang baik akan tidur dengan baik dan bermimpi baik menuju kematian yang baik, husnul khotimah. Mari kita ubah mindset kita mulai malam ini. Saat meletakkan kepala di bantal, ucapkanlah selamat tinggal pada dunia, seolah-olah kita tidak akan kembali lagi. Maafkan semua orang, lunasi hutang-hutang janji, dan berserah diri total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita akan tidur dengan hati yang merdeka, bebas dari beban duniawi. Jika Allah mengizinkan kita bangun besok, anggaplah itu sebagai bonus waktu untuk menambah pahala. Jika tidak, maka kita sudah dalam kondisi siap, bersih dan pasrah. Tidak ada penyesalan bagi mereka yang mempersiapkan tidurnya sebagai persiapan kematiannya. Semoga pembahasan panjang ini membuka mata hati kita tentang rahasia besar di balik aktivitas tidur yang sering kita remehkan. Tidurmu adalah cerminan matimu, dan bangunmu adalah cerminan kebangkitanmu di padang mahsyar kelak. Jadikan setiap tidurnya sebagai langkah mendekat kepada Sang Pencipta. Sahabat, itulah perjalanan panjang ruh kita saat jasad terlelap, yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Ternyata, tidur bukan sekadar memejamkan mata, melainkan sebuah epik spiritual di mana jiwa kita bertaruh antara kembali atau pergi selamanya. Ilmu ini seharusnya membuat kita lebih menghargai setiap detik waktu terjaga yang Allah berikan. Jika pembahasan mendalam ini menyentuh relung hati Anda, dan Anda merasa mendapatkan pencerahan baru tentang hakikat diri, tolong bantu sebarkan kebaikan ini. Tekan tombol like sebagai tanda Anda mensyukuri nikmat bangun tidur hari ini, dan bagikan video ini kepada orang-orang tersayang, agar mereka pun selamat dalam perjalanan malam mereka. Tuliskan di kolom komentar doa bangun tidur atau harapan Anda malam ini, agar kita bisa saling mengaminkan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena di video berikutnya kita akan mengupas rahasia alam semesta lainnya yang tak kalah mengguncang jiwa. Sampai jumpa di kesadaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.